Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua sudah mengetahui sabda Nabi SAW bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Sebaliknya, jika segumpal daging tadi buruk, maka buruklah seluruh tubuh manusia. Ala inna fil jasadi mudghah, idza soluhat soluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa hati ibarat pemimpin bagi anggota tubuh yang lain. Hati bisa memerintahkan anggota tubuh yang lain melakukan kebaikan, seperti melakukan sholat, melakukan puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, menyayangi sesama manusia. Sebaliknya, hati juga bisa memerintahkan anggota tubuh yang lain melakukan berbagai macam keburukan. Hati bisa memerintahkan seseorang untuk mencuri. Hati bisa memerintahkan seseorang untuk merampok. Hati bisa memerintahkan seseorang untuk menzolimi orang lain. Seperti inilah hati dalam diri kita. Jika dia baik, seluruh anggota tubuh akan baik. Jika dia buruk, otomatis yang lahir, perbuatan yang lahir dari tubuh adalah keburukan. Di samping sebagai pemimpin bagi anggota tubuh yang lain, hati juga menjadi sumber kebahagiaan dan sumber kesengsaraan bagi manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Kebahagiaan bukan bersumber dari harta yang banyak. Kebahagiaan bukan bersumber dari kekayaan, bukan bersumber dari jabatan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya kesengsaraan. Kesengsaraan bukan karena seorang miskin, bukan karena tidak punya harta, bukan karena tidak punya jabatan. Buktinya kita melihat banyak orang yang kaya yang jabatannya tinggi tapi tidak bahagia. Banyak orang yang tidak punya harta, jabatan tidak tinggi, tapi hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan dan sumber kesengsaraan lagi-lagi berasal dari hati. Terkait dengan hati ini Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la tanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di hari kiamat, harta dan anak-anak tidak bisa lagi memberikan manfaat, tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada seseorang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan, membantu dan menolong seseorang adalah illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang datang menghadap kepada Allah, hatinya suci, hatinya bersih, hatinya tidak ternoda. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita, berdasarkan hadis yang tadi kita baca, berdasarkan ayat yang juga barusan kita baca, kita punya tugas untuk merawat hati kita. Kita berkewajiban menjaga hati ini agar hati kita terus bersih, agar hati kita terus jernih, agar hati kita terus murni, tidak ternodai oleh racun-racun di dunia. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita hindari di dunia ini agar hati kita tidak bersih, agar hati kita tidak ternodai oleh noda dan racun. Hal pertama yang mesti kita hindari adalah banyak berbicara terkait dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nikmat lisan adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Dengan lisan yang Allah berikan, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara, kita saling bisa memahami. Coba kita bayangkan, kalau Allah tidak berikan kepada kita nikmat lisan, kita tidak akan bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa saling memahami. Tapi dengan nikmat lisan yang Allah berikan, kehidupan kita menjadi mudah. Namun demikian, lisan juga bisa menjadi sesuatu yang membahayakan. Lisan bisa menggelincirkan seseorang ke neraka. Lisan bisa menyebabkan seseorang terkena siksa dan azab. Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi SAW, hal yakubbun nasa finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah, kata Nabi SAW, seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka melainkan disebabkan oleh karena lisannya.
lisan bisa memasukkan seseorang ke surga. Lisan bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Bagaimana lisan bisa mengantarkan seseorang kepada neraka? Ketika lisan digunakan berbicara berlebihan untuk hal-hal yang memudaratkan. Ketika lisan digunakan berbicara secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak ada guna dan manfaatnya. Maka kita lihat dalam kehidupan ini, banyak orang yang salah dalam menggunakan lisan. Mereka biasa saja menggunakan lisan untuk berbohong. Biasa saja menggunakan lisan untuk berdusta. Biasa saja menggunakan lisan untuk mengolok-olok. Biasa saja menggunakan lisan untuk melecehkan dan merendahkan orang lain. Bahkan ada yang biasa menggunakan lisan untuk memfitnah, untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Manusia bisa masuk neraka karena salah dalam menggunakan lisan. Maka dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang banyak bicara akan banyak kesalahan. Siapa yang banyak kesalahan akan sedikit sikap warok di dalam dirinya. Ketika sikap warok hilang dan tinggal sedikit di hati seseorang, hati tadi akan mati. Dan ketika hati mati, Allah akan haramkan neraka bagi orang tersebut. Nabi Isa juga pernah berpesan, sedikit-sedikitlah berbicara, kecuali hanya untuk berzikir dan menyebut nama Allah. Banyak berbicara bisa mematikan hati seseorang. Sahabat Uqbah pernah meminta wasiat, meminta pesan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan seseorang? Kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Jagalah lisan engkau wahai Uqbah, engkau akan selamat. Ini hal pertama yang mesti kita hindari. Hal yang bisa meracuni hati kita, yang bisa mengotori hati kita. Banyak menggunakan lisan untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Hal kedua atau racun kedua yang bisa menodai dan mengotori hati adalah banyak-banyak memandang hal yang tidak dibenarkan. Sama dengan lisan tadi. Nikmat mata, nikmat bisa melihat, nikmat bisa memandang adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Kita lihat orang rela membayar mahal agar bisa melihat, agar bisa memandang. Itu bukti nikmat mata dan nikmat penglihatan ini nilainya sangat besar. Dan lagi-lagi sama dengan lisan, mata bisa menjerumuskan seseorang ke neraka, bisa menyebabkan seseorang mendapatkan siksa dan azab. Coba kita lihat dalam kehidupan kita, banyak sekali keburukan dan kejahatan bersumber dari mata. Orang mencuri, sumbernya juga dari mata. Orang menzolimi orang lain, sumbernya juga dari mata. Terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, sumber utamanya juga mata. Maka, apalagi di zaman kita sekarang, teknologi begitu canggih, penyebaran informasi begitu cepat. Orang sering salah dalam menggunakan nikmat mata. Hal-hal yang jelek begitu cepat, begitu mudah diakses. Ketika hal-hal yang tidak baik dilihat, itu membuat hati kita kotor, membuat hati kita ternoda. Maka ketika hati sudah kotor, ketika hati sudah ternoda, maka malaslah melakukan ibadah. Suka melakukan hal yang tidak baik, suka menjelek-jelekan orang lain, tidak punya rasa kasih sayang. Itu ketika hati sudah kotor. Makanya dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman kepada orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan wahai Muhammad kepada orang beriman laki-laki agar mereka menundukkan pandangan, agar mereka menjaga kemaluan. Itu adalah kesucian bagi mereka. Perintah Allah tidak hanya untuk beriman laki-laki. Yang disuruh menjaga mata, yang disuruh menjaga pandangan juga kaum perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, jaga pandangan mereka, jaga kemaluan mereka. Meskipun konteks ayat ini kita diperintahkan oleh Allah menjaga mata dari aurat orang lain, tetapi dalam kehidupan
kita juga mesti menjaga pandangan kita dari hal yang bisa menimbulkan kedengkian. Kita jaga pandangan kita dari hal yang bisa menimbulkan iri hati. Kita jaga pandangan kita dari hal yang menimbulkan panas di hati. Kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang bisa melahirkan syahwat. Ini hal yang kedua. Jika ingin hati kita bersih, kita harus berusaha menjaga pandangan kita. Yang ketiga, yang juga bisa menodai hati, yang bisa mengotori dan meracuni hati adalah berlebih-lebihan dalam bergaul atau bergaul dengan orang yang tidak baik. Kita semua menyadari manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, butuh kepada orang lain, butuh berinteraksi, butuh bergaul, butuh bantuan orang lain. Benar seperti ini. Tapi kita juga harus ingat, dalam bergaul tidak boleh asal bergaul. Harus pintar-pintar dalam memilih teman. Karena dalam pergaulan kemungkinannya hanya dua, mempengaruhi atau dipengaruhi, mewarnai atau diwarnai. Hanya ini dua kemungkinan. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang, pasti kita akan dipengaruhi. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu, kata Nabi SAW, akan sesuai dengan agama, dengan perilaku dari temannya. Maka hati-hatilah, perhatikanlah benar dengan siapa kalian akan berteman. Maka menjadi keharusan bagi kita pintar dalam memilah, pintar dalam memilih teman. Bergaulah dengan orang-orang yang ketika kita bersama dengan mereka, ingat kita akan Allah, mengingatkan kita kepada ketaatan, malu kita berbuat dosa, malu kita berbuat maksiat. Jangan kebalikannya. Jangan berteman dengan seseorang yang membuat kita malu beribadah, membuat kita malu melakukan ketaatan, dan justru bersemangat melakukan dosa dan maksiat. Menarik, sebuah pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putra beliau. Kata Luqman kepada putra beliau, wahai anakku, bergaullah engkau dengan orang-orang soleh lagi baik. Karena bergaul dengan orang-orang yang soleh akan mendatangkan kebaikan. Jika engkau selesai bermajelis dengan mereka, kemungkinan akan turun kebaikan dan rahmat, akan turun berkah dari Allah, maka engkau akan mendapatkan kebaikan, rahmat dan berkah bersama mereka. Sebaliknya, jauhilah pergaulan dengan orang-orang yang tidak baik. Bergaul dengan orang-orang yang tidak baik bisa mendatangkan siksa dan azab. Selesai bergaul dengan mereka, bisa jadi turun siksa dan azab, dan engkau pun mendapat siksa dan azab dari mereka. Untuk menjaga hati kita, agar hati kita suci, agar hati kita bersih, benar-benar kita perhatikan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita begitu akrab. Ini yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir yang perlu kita jaga juga adalah yang bisa meracuni hati adalah makan secara berlebih-lebihan. Makan secara berlebih-lebihan di samping mendatangkan sakit secara fisik, juga akan bisa mendatangkan sakit secara maknawi. Para ulama kita juga mengingatkan, seseorang yang berusaha sederhana, yang makan sekedarnya, akan membuat hatinya hidup, akan membuat pikirannya kuat, akan membuat nafsu dan amarahnya lemah. Sebaliknya, seseorang yang banyak makan secara berlebih-lebihan akan membuat nafsunya kuat, amarahnya kuat, kemudian cara berpikirnya lemah. Dan juga tentu kita bisa merasakan ketika seseorang banyak-banyak makan, akan malas untuk bergerak, akan malas untuk beribadah. Ketika seseorang begitu banyak makan, terkadang hilang kasih sayang dalam diri. Dia merasa semua orang hidup kenyang, sehingga tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan kepada sesama. Maka dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Nabi juga mengingatkan kepada kita panduan sehat untuk makan. Diingatkan oleh Nabi bahwa perut kita
bukanlah sebuah wadah, bukanlah sebuah bejana yang bisa kita isi semaunya, kita isi sepenuh-penuhnya. Diingatkan oleh Nabi, sepertiga bahagian dari perut adalah untuk makanan, sepertiga bahagian yang lain adalah untuk minuman, dan sepertiga bahagian yang lain adalah sisanya untuk udara agar kita bisa bernafas. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berharap kita kepada Allah dengan menghindari 4 hal ini. Semoga kesucian dan kejernihan jiwa dan hati kita selalu dijaga oleh Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.